Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Dalam beberapa kitab induk hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sunan An-Nasa'i disebutkan ada satu hadis. Satu hadis ini sedikit kisah kecil yang bisa kita ambil faedah darinya. Hadis dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair yang merupakan atau Urwah bin Az-Zubair ini menceritakan Abdullah bin Az-Zubair, tentang Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada Urwah, anna rajulan minal ansari khasama Az-Zubair inda Rasulillah. Jadi Urwah bin Az-Zubair dan Abdullah bin Az-Zubair ini saudaraan. Dua-duanya Ibnu Zubair. Ya. Az-Zubair ini adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Awwam, salah satu sahabat Nabi. Jadi di sini Zubair, bapak mereka ini Az-Zubair ada punya kasus ketika itu, yaitu seorang dari kalangan Ansar, rajulan minal Ansar khasama Az-Zubair inda Rasulillah. Seorang dari kalangan Ansar berselisih dengan Az-Zubair bin Awwam ini di hadapan Rasulullah SAW. Ya, berselisih, bertengkar tentang apa? Fi syirahil harrah, al-harrah. Kalau syirah al-harrah itu maknanya dia aliran air. Kalau kita misal di Indonesia ke sawah-sawah, kita melihat sengkedan. Sawah-sawah itu biasanya para petani itu membagi-bagi aliran air. Nanti ada lubang menuju sawah tetangganya. Begitu dan seterusnya. Dan itu memang bisa memicu perselisihan, entah disebabkan hasad atau merasa kurang dapat siraman atau hal-hal lain, ya. Nah, seorang kalangan penduduk Ansor, yaitu penduduk pribumi Madinah, bertengkar dengan Az-Zubair bin Awwam tentang hal seperti ini. Kalau kita melihat urf yang berlaku, tradisi yang berlaku di kalangan para sahabat, terutama orang-orang Ansor, yang mana sudah ada nasnya dari Allah Ta'ala dan juga para Rasulnya. Kelebihan-kelebihan kalangan Ansor, walaupun kalangan Muhajirin lebih utama, tetapi kalangan Ansor, mereka adalah orang-orang yang rela membantu kalangan Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun mereka dalam keadaan kejepit atau kepepet atau butuh. Karakter asli para sahabat pribumi Madinah itu betul-betul mengedepankan orang Muhajirin, memfasilitasi mereka, hati mereka terbuka. Ya. Tetapi kok di hadis ini agak janggal, ya. Orang Ansor kok kayak gini, bertengkar dengan Zubair bin Awam soal aliran air aja gitu loh. Padahal kan untuk nginep saja boleh, untuk investasi, untuk ya pokoknya bantu betul-betul. Kok cuman masalah
Makanya sebagian ulama mereka berusaha mencari-cari riwayat, redaksi lain, sekiranya siapakah seorang Ansor ini. Ya, ada yang mengatakan, oh, Ansor yang bertengkar dengan Zubair bin Awam ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang kita enggak menentukan siapa-siapa kan. Yang zahirnya adalah orang ini memang ada garis nasab keturunan orang Ansor atau dari keluarga orang-orang Ansor secara keluargaan saja. Tetapi secara hakiki orang ini adalah munafik gitu. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa kok sebagian ulama menyebut ini jangan-jangan ini pria ini munafik, bukan murni sahabat Nabi. Ya. Jadi berantem Pak tentang itu. Adu mulut. Fi syarajil hurrah allati yasqawna biha an-nakhl, yang mana dengan aliran air tersebut mereka bisa mengaliri ke nakhl, yaitu pohon-pohon korma mereka. Jadi di Madinah itu kan memang banyak kebun kurma. Makanya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi mereka melakukan ekspansi dan eksodus ke daerah Madinah dan Khaybar. Kenapa begitu? Karena di kitab Taurat mereka disebutkan bahwasanya nabi paling terakhir itu akan ada di area yang banyak kebun kurmanya. Dan area yang banyak kebun kurmanya itu Madinah dan Khaybar. Makanya ada Yahudi Madinah, ada Yahudi Khaybar, Yahudi Yathrib. Di Makkah enggak, di Madinah dan di Khaybar. Makanya periode Makkah itu enggak ada Yahudian, kafir-kafir, muslim-muslim. Yang ada orang musyrikun versus orang mukmin, dah gitu. Tapi kalau udah di Madinah, maka lihat surat-surat Madani, ya, surat-surat Madaniyah. Itu banyak di dalamnya teguran terhadap Yahudi dan Nasrani. Seperti surat Ali Imran yang kita bicarakan nanti, insyaallah. Karena disitulah mulai ekspansi dakwah, dan di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi banyak kebun kurma yang mana Az-Zubair bin Awam punya kebun itu, dan orang yang disebut Ansor ini juga punya pribumi. Faqala al-Ansari, maka orang Ansari tersebut berkata, "Sarrihil ma' yamur." Fa aba alaihim. Ya, di sini kata orang Ansari, "Sarrihil ma' yamur," biarkan air itu lewat ke saya. Ya. Gitu. Jadi air itu ngalir tetapi melewati petaknya Az-Zubair duluan. Barulah nanti kemudian melewati petaknya orang Ansor ini. Fa aba alaihim, tetapi sepertinya Az-Zubair bin Awam itu enggak mau langsung mengalirkan ke orang Ansor tersebut petaknya. Fakhtasamu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Ngadu. Gitu. Ya, jadi kalau berselisih, itu baiknya ngadu ke waliul amr, ke ulama gitu. Jangan diselesain sendiri, karena bisa jadi kalau nyelesain sendiri itu hawa nafsu. Ya, sebagaimana banyak dari kita itu kan menyelesaikan kejahatan itu rakyat yang nyelesain. Begal kita yang nyelesain. Belum jadi itu orang begal ngerampok atau ngebunuh, kita yang nyiksa, ya. Itu yang nyiksa itu akan dihisap nanti di hari akhir. Ya, bisa jadi orang yang begal kemudian disiksa loh. Ya. Disiksa bukan sekadar ditahzir, disiksa, ya. Dilemparin batu, dirajam, ya. Dimasukin ke got, dilemparin lagi, masya Allah. Itu yang lempar itu nanti akan ditanya, ya, karena urusan ini harus diserahkan kepada waliul amri, gitu loh, ya. RT setempat, RW setempat, polisi, gitu loh, Pak. Kalau hakim main masa sendiri, memang kalau kita komentar-komentar di media sosial, ajar aja bos, gitu kan, ajar aja, udah matiin aja, gitu kan. Tapi itu kan hawa nafsu. Islam enggak seperti itu, ya. Taib. Jadi kembali ke ulama, ke waliul amr. Mereka pun
menuju Rasulullah tapi masih bertengkar aja. Maka Rasulullah SAW kemudian mencari solusi. Ya, dalam kondisi kayak gini, beliau adalah hakim seadil-adilnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Isqi ya Zubair." Hai Zubair, isqi, yaitu siramilah atau berikanlah air ke ladangmu, tapi jangan sampai penuh dulu. Ya secukupnya aja lah. Thumma arsilil ma'a ila jarika. Kemudian baru kirim air tersebut ke tetanggamu. Ibarat gini Pak, kalau misalnya kita punya petak sawah, satu petak besar luas, samping kita punya tetangga juga petak sawah, ya. Nah, iya alirkan air itu, tapi nggak harus sampai semua terpenuhi. Ya secukupnya aja wahai Zubair. Habis itu lubang untuk ke petak tetanggamu itu buka salurannya sehingga bisa juga masuk. Ya. Rasulullah SAW ini berusaha untuk adil agar orang itu segera dapat, nggak usah nunggu lama sampai penuh petaknya Zubair, dan supaya petaknya Zubair juga jangan nunggu penuh karena orang itu nggak sabar nanti. Ya begitu. Khawatir juga kan kok udah penuh, udah selesai, air habis, takutnya gitu. Maka Rasulullah SAW menghakimi, jangan terlalu banyak wahai Zubair, secukupnya aja. Habis itu kasih orang itu, alirkan. Itu kan enak ya, enak. Tetapi kemudian faghadibal Ansari, orang Ansari tadi malah marah. Dibilang gitu, udah bagus-bagus Rasulullah berfatwa dengan seadil-adilnya, marah. Faqala, maka berkata orang Ansari tersebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an kana ibnu ammatik." Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang Zubair bin Awam itu adalah ibnu ammatik, anaknya bibimu dari bapak. Ya. Anaknya bibimu, ya, karena Az-Zubair itu anaknya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya. Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah itu anaknya Abdul Muttalib. Berarti Safiyah siapa, Pak? Bibinya? Anaknya Safiyah binti Abdul Muttalib itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Begitu. Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang tuh anak bibimu ya Rasulullah. Itu kan kurang ajar ngomong kayak gitu sama Rasulullah. Jadi maksudnya, ya Rasulullah, jangan nepotisme sampean, gitu kan. Rasulullah digituin, gitu kan. Jangan mentang-mentang lah itu. Padahal apa yang Rasulullah hukumi itu sudah adil. Berarti ini orang Ansor ini udah ada sekam sebel gitu dari sebelumnya. Makanya sebagian ulama bilang ini yang disebut Ansori ini cuma nasabnya doang Ansori, hakikatnya dia munafik ini orang. Kenapa? Berani-berani yang ngomong ke Rasul dan menuduh Rasulullah itu nepotisme. Padahal Rasulullah anti nepotisme. Sampai suatu ketika ya ada seorang yang dari keturunan syarif, keturunan mulia, kemudian nyolong, ya perempuan keturunan mulia nyolong, yang melazimkan adanya hukuman had, potong tangan. Tapi kata orang-orang, ya Rasulullah, berikan dispensasilah, keringanan, rukhsah, gak usahlah dipotong tangan. Apa kata orang nanti, kan? Maka Rasulullah marah besar. Justru inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Ini hadis lain ya, bukan hadis ini. Kalau misalnya pelaku kejahatan dari kalangan pembesar mereka, ya, maka mereka akan bersikap tumpul. Tapi kalau untuk kalangan kecil, rakyat, maka mereka tajam. Itulah yang disebut apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Ya, kalau umat ini mau hancur kayak gitulah caranya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Bagusnya gimana? Tumpul kalau emang gak ada yang langgar, tajam kalau ada yang memang langgar, gitu ya. Karena Rasulullah ini marah Rasulullah SAW. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad kalau betul mencuri dia, aku motong tangannya. Artinya nggak ada nepotisme, anak sendiri gitu loh.
Nah, Rasulullah SAW dikata begitu sama orang Ansor yang katanya Ansor ini, wahai Rasulullah, jangan mentang-mentang itu anak bibimu ya Rasulullah. Padahal udah bagus fatwanya Rasulullah. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah warna muka Rasulullah SAW. Tuh, Rasulullah itu kalau marah tuh kelihatan, Pak. Rasulullah itu kalau marah kelihatan. Jarang Rasulullah sampai teriak-teriak kecuali marah dalam masalah agama. Dan teriaknya itu bukan teriak kalap, teriak ngawur gitu, bukan. Tapi teriak nasihat. Contohnya ketika beberapa sahabat Nabi bergegas untuk wudu karena memang air itu minim, jadi para sahabat Nabi cepat-cepat wudunya. Saking kecepatan wudunya, bagian belakang kaki, bawah, tumit, atas sedikit itu ada sekitar 2 jari atau sekitarnya itu yang segede itu, sekecil itu belum kena air. Rasulullah melihat. Maka Rasulullah SAW pun menyeru, marah, tapi keras suaranya ya. Wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah SAW. Celaka itu, neraka untuk bagian-bagian kaki itu, dapat neraka itu gara-gara tidak terkena dengan basuhan air. Ya Rasulullah SAW marah-marah, tetapi marahnya dalam kebenaran. Dan isi nasihat bukan kayak marahnya sebagian dari kita. Ya, binatang-binatang disebut. Ya, Masya Allah. Saya heran manusia itu kalau marah itu seperti binatang yang disebut. Ya, nggak ada hal lain gitu. Dan binatangnya binatang-binatang yang memang binatang jelek. Ya, kayak anjing, kayak babi, kayak dan seterusnya. Ya, nggak ada binatang-binatang yang kucing, kodok misalnya atau ya begitu. Tapi Rasulullah nggak gitu. Rasulullah melarang Muslim itu bukan badhi, fahish, mutafahish, nggak mengeluarkan kata-kata seperti itu Muslim itu. Nah, Rasulullah SAW berubah warna mukanya. Dan begitulah memang Rasulullah kalau misalnya marah. Kalau udah berubah warna muka dan rautnya, para sahabat udah ngelihat, wah takut ini. Itulah orang berwibawa seperti itu, Pak. Orang yang kurang wibawanya biasanya marah itu baru terungkap dengan cacian. Tapi orang yang punya wibawa, marahnya itu belum ngomong udah tahu orang, wah gawat marah dia, gitu kan? Begitu. Raut mukanya beda. Karena Rasulullah pada asalnya settingan default wajahnya itu berwibawa, karismatik dan ramah sebenarnya. Bukan merengut serem, tajam ke mata orang, terus ngelihat orang itu kayak ngeliat musuh, enggak. Rasulullah tuh anteng, enak. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ngelihatnya dari jauh kamu merasa segan, tapi ketika kamu sudah dekat ngobrol dengannya, kamu merasa betah dengannya. Begitu. Itu orang wibawa kayak gitu. Jangan kita ini kadang dari jauh udah enak orang, deket tambah empet. Nah itu tuh, ya ngomongnya jorok misalnya. Ma'na'udzubillah ya. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi keadaan seperti ini ketika Rasulullah dituding oleh orang, ya Rasulullah, ankana ibnu ammatika. Jangan mentang-mentang lah ya Rasulullah. Itu kan memang anak bibimu. Marah Rasulullah. Tsumma qala. Akhirnya dengan marah gitu, Rasulullah pun melakukan tahkim, melakukan penghukuman, yaitu fatwa berikutnya. Berubah fatwanya, ya Zubair. Mungkin agak ditinggikan sedikit kalimatnya untuk tanbih. Ya Zubair. Ya udah kau gitu Zubair. Ya udah kau gitu Zubair. Isqi thumma ihbisil ma'a hatta yarji'a ilal judur. Mulai berubah nih. Kalau tadi kan fatwa Rasulullah pertama pas lagi enak, tenang, damai, ya Zubair. Maksudnya jangan banyak-banyak lah. Sederhana aja, kemudian alirkan kayak itu. Ternyata orang Ansori itu nggak mau kayak gitu caranya. Maunya apa? Zubair nggak usah dapat air Rasulullah, buat saya aja. Ternyata Rasulullah bilang, ya Zubair kamu dapat, tapi jangan terlalu banyak. Habis itu bagi langsung. Ini kan adil. Tapi orang ini cemburu buta dan memang udah emosi dari awal. Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang itu anak bibimu dia dapat air. Pengennya apa? Saya doang yang dapat air. Pengennya gitu.
Ya, udah nggak bener pemikirannya, nuding Rasulullah seperti itu pula. Maka Rasulullah bilang, "Ya Zubair, ihbis alma atau ihbis alma," yaitu kamu alirkan air itu ke petakmu, summahbis alma, kemudian penjarakan air itu, hatta yarji'a ilal judur, sampai ilal judur, yaitu sampai balik ke tembok. Nah, maksudnya apa balik ke tembok? Kita punya petak nih Pak ya, kan petak persegi 4 ini, itu kan tembok, maksudnya tembok di sini tembok apa Indonesia ya, dinding ya, biasanya jalan-jalan petak gitu ya. Yaitu ketika udah ke sini dia bisa balik ke sini, airnya bisa ke sini. Artinya apa? Penuhi itu kolammu, petakmu penuhi air. Kalau udah penuh, udah kenyang itu, udah penuh, kata sebagian ulama sampai mata kaki ya, kayak sawah-sawah kita. Kalau udah penuh baru kamu alirkan ke tetanggamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Penuhin aja udah kalau gitu. Orang dikasih cetek aja dikit aja secukupnya dia nggak terima, udah penuhin aja nggak apa, biar rasain sekalian gitu kan. Itu kalau bahasa kita ya, Rasulullah nggak kayak gitu bahasanya. Baru kalau udah penuh baru kasih dia. Nah, maka kemudian mendengar kayak gitu, ya Zubair kan manut-manut aja ya kata Rasulullah, dan habis itu orang itu terdiam mungkin. Maka kata Zubair, "Wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayah nazalat fi dhalik." Demi Allah, saya menganggap ayat ini turun dalam peristiwa tersebut. Ayat apa? Ada sebuah ayat. "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Ya, itu di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-65. "Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Ya, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai hakim atas perkara yang kita berselisih tentangnya. Ya, orang banyak perselisihan. Coba ada hadisnya enggak? Oh ternyata ada. Ya udah ikuti. Gimana contoh Rasulullah SAW? Oh seperti itu. Ikuti, udah selesai. Udah. Jadi kita itu belum begitu betul imannya sampai untuk masalah-masalah khilafiyah dan perselisihan. Bagaimana kita merujuknya ke sikap atau perkataan atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Nah, contoh lain misalnya Pak, simpel aja contoh lain. Kita berselisih masalah masalah jenggot Pak. Berselisih. Nabi bilang, "Wah itu nggak apa-apa, itu sunnah doang." Bilang itu sunnah dalam artian itu jalannya Nabi SAW. Nah, taib. Konpar berselisih antara yang mau berjenggot atau yang tidak. Ya, yang tidak berjenggot menuding yang berjenggot menuding yang tidak berjenggot. Ini kan jadi perselisihan nih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah dan juga pada Rasul. Dan jika kalian berselisih tentang suatu hal, maka rujuklah kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita lihat Rasulullah jenggotan enggak? Iya. Lah udah selesai perkara, udah. Simpel kan? Tapinya itu yang keberatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Sampai engkau menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Jadi kalau udah ada nasnya, udah jangan keberatan. Ya, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Biasanya yang bikin beratan itu hati yang bikin berat. Bukan jenggotnya yang berat, bukan celana isbal yang berat, hatinya yang belum mau, belum dapat hidayah. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang bagus ini dan juga ayat yang kita sekarang bahas di surat Ali Imran ayat 31-32, yaitu juga ayat yang tentu luar biasa, berfaedah besar untuk manhaj kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian wahai manusia sekalian. Nah, di sini maksudnya jika kalian, diarahkan kalimat ini tadinya kepada orang-orang Kristen Najran, para utusan dari kerajaan Kristen Najran dari Yaman. Mereka mengklaim, tidaklah kami menyembah atau mengagungkan Isa dan juga Maria, melainkan karena kami mencintai Allah. Itu kata orang-orang Kristen. Ya, kami ujung-ujungnya memang cinta pada Allah, tapi jalan kami itu melalui Nabi Isa dan Bunda Maria. Misal kata mereka begitu. Maka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah. Kalau memang betul kalian cinta sama Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang betul kalian cinta sama Allah, sebagaimana klaim kalian wahai orang-orang kafir Kristen, maka fattabi'uni, ya mbok ya ikuti aku. Ikut saya. Saya dapat wahyu sekarang dan tertutur di kitab-kitab kalian nabi terakhir dengan tanda-tanda ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kalian tuh tahu siapa nabi terakhir, tanda-tandanya sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian sendiri. Iya. Ya, kalau yang sekarang orang-orang Kristen sekarang udah ngajinya pekanan, nyanyi pula doang, ya kan? Ya enggak? Biasanya kebaktian ngajinya gimana Pak mereka? Itu yang seperti itu. Cuman seperti itu, ngajinya nyanyi-nyanyi. Yang sekarang mulai ditiru banyak dari kaum muslimin. Pengajian nyanyi doang. Bacanya kebanyakan, bacaannya. Intisari pengajiannya itu pun ringan, udah ringan, harus lucu. Ya. Iya. Dan nadanya banyak nanti. Habis pengajian baca lagi bacaan. Panjang itu, Masya Allah. Ya, sekitar sini banyak tuh. Bukan sekitar sini aja, sekitar Indonesia banyak. Ya. Iya. Udah gitu kadang-kadang pengajian dibolehin bukannya buat ilmu, malah untuk fanatik pada guru gitu. Ya. Kadang-kadang bikin baliho gede-gede untuk fanatik pada guru. Jadi bukan ke ilmu, dan ilmu pun sebenarnya dicari bukan tujuannya ilmu, tujuannya amal. Ilmu itu wasilah. Siapa yang berpatuk pada wasilah, dia nggak nyampe-nyampe tujuan. Wasilah kendaraan. Kita mau ke Wonogiri, naik bis. Pas naik bis kita kecantol habis ini, bagus banget bis ini ya. Nggak mau turun, ya nggak sampai-sampai. Kenapa? Kecantol pada wasilah. Siapa yang suka cinta ilmu saja, tapi nggak mau beramal, dia nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai karena tujuan berilmu beramal. Lah ini ilmu nggak dapat, apalagi amal. Yang dapat apa? Fanatisme, ngumpul-ngumpul semata. Yang penting kan ngumpul, bukan. Yang penting bukan ngumpul. Yang penting amalan. Dan amalan nggak bisa benar kecuali dengan ilmu. Ilmu nggak bisa dicapai kecuali membongkar fanatisme. Dan juga jangan ikut dengan model-model orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang Nasrani, udah mereka cuman pekanan, ya di hari libur aja. Di hari libur pula, kadang-kadang malah bolos karena rihlah kemana-mana. Iya, nggak ke gereja. Udah gitu di gereja cuman pamer mobil, makanya rata-rata kan jarang kok ke gereja pakai Gojek, jarang Pak. Ini sih pakai mobil. Iya. Kalau kita ya mau pakai mobil mau jalan kaki Pak. Ya bapak-bapak sebagian jalan kaki Pak ya. Dari Rawajati Barat ya. Ya ini Rawajati Barat memang maksudnya dari daerah sekitar sini ya, jalan kaki gelap-gelap ya. Kenapa jalan kaki? Pakai mobil parkirannya repot. Nah iya. Udah gitu nggak punya lagi, ya kan? Nah, ya, tapi dapat ilmu alhamdulillah. Itu lebih afdol karena memang itu yang diinginkan untuk menghasilkan amalan. Itu. Nah, jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala tegur pada orang-orang Kristen itu. Kalian kalau memang cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Maka konsekuensi dari mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ini, ittiba dari segi ilmu dan amal. Bukan sekedar klaim. Kita ini kebanyakan klaim. Kita ini lebih banyak, kita di sini maksudnya keumuman kita dan sebagai introspeksi untuk diri kita masing-masing. Lebih banyak klaimnya. Klaim yang dimaksud kalau digambarkan di Indonesia,
itu hanya sekadar simbol dengan jaket saja, dengan apa namanya, bendera ya, bendera pengajian Nurullah ya, masya Allah. Kira-kira gimana Pak? Lewat ya, pasang bendera, anak-anak ngaji yang panitia Nurullah, Nurullah gitu kira-kira. Konyol nggak? Konyol ya, menurunkan harkat dan kewibawaan ilmu itu sendiri. Tapi kenapa di Indonesia, di tempat-tempat lain banyak seperti ini? Karena memang tujuannya fanatisme golongan pengajian dan juga guru. Buktinya guru mau salah kek, mau lawakannya bohong kek, mau kayak gimana, tetap mereka manut sama guru. Iya, tetap kayak gitu. Akhirnya apa? Ilmu terhijabkan, ilmu yang benar terhijabkan. Apa yang dikata guru maupun salah, walaupun salah, tetap oke, kita ikuti. Itu namanya fanatisme. Nah, kita fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya merekomendasikan para salaf kita dalam memahami agama. Maka kalaupun kita mau berfanatik, fanatiklah kepada salaf kita. Karena mereka yang paling jernih. Kadang-kadang kita itu dihalangi dengan perkataan begini Pak. Udah ada kata Allah, udah ada kata Rasul, udah kata Ibnu Abbas, udah kata Ibnu Mas'ud, kemudian dibantah dengan perkataan ulama yang belakangan. Oh, kata kiai ini misalnya. Begitu. Anak kita gitu. Kita itu lebih diacukan dari dulu banyak Pak. Saya bukannya mendiskreditkan madhab, dan saya pun belajar madhab ya. Terutama madhab Syafi'i. Saya bahkan mengajar beberapa kitab Syafi'iyah ya. Seperti di Basura waktu itu saya ngajar Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Saya masih lanjut ngajar Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni. Saya juga mengajar Fathul Mu'in pernah 2014 dulu. Dan juga masih pernah berlanjut mengajar kitab Syafi'iyah lainnya, Matan Abi Suja', berlanjut sekarang masih. Maksudnya di sini saya pun alhamdulillah mengajar kitab-kitab Syafi'iyah. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana metode pengajaran Syafi'iyah di kita ini, banyak-banyak di pengajian umum, lebih sering mentalkin orang perkataan ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i. Tapi giliran ini kata Rasulullah, berat bro, berat. Paham nggak maksud saya? Ini kata Allah bro, berat itu berat. Ini kata Rasulullah kayak gini, berat. Kita kata ulama aja dah. Lah kok gitu? Terus emang kata ulama nggak berat? Kenapa nggak perkataan Rasulullah? Kenapa kita tinggalkan? Yang ada berkata Imam Syafi'i. Ada hadis Nabi, oh gitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i kayak gimana? Ya Allah, udah ada hadisnya, kenapa kata Imam Syafi'i? Gitu kan ya? Bukan sebaliknya, kata Imam Syafi'i gini, ada nggak hadisnya? Nah itu baru betul tuh. Kenapa begitu? Karena barometer wahyu, barometer kebenaran Islam itu di qala Allah dan qala Rasul. Sekarang kadang-kadang ya, saya pernah melihat dalam salah satu ormas ya, Instagram ormas ya. Ormas tersebut, tokohnya ya, bukan ormas mungkin, tokohnya aja. Ya mungkin nggak mewakili ormas tersebut, mungkin bilang banyak orang zaman sekarang belajar agama bertanya mana dalilnya, gitu kan? Enggak Pak? Mana dalilnya? Ke orang kayak kita nggak perlu pertanyaan itu. Kenapa? Karena Islam kita Islam batin, sementara Islam mereka yang masih bertanya dalil itu Islam zahir. Makanya mereka masih butuh dalil. Adapun kita tidak perlu dalil karena kita sudah batin Islamnya. Ini perkataan orang pening ya Pak? Pening orang seperti ini. Islam batin. Emang ada Islam batin? Islam batin versi apa? Atau maksudnya mungkin sudah sampai tingkatnya makrifat kali ya. Ya. Sementara yang nanya dalil itu baru tingkat syariat. Sekarang tanya, seberapa makrifat Anda tentang Islam ini sehingga nggak perlu dalil? Jangan-jangan sudah dapat wahyu kali. Jadi nggak perlu dalil. Nah makanya di sini jemaah sekalian, inilah mindset yang salah, cara beragama yang salah, cara mendapatkan talaqi atau mendapatkan hujah yang salah. Jadi apa yang dikata kiai saya, walaupun nyelisih dalil, yang penting kata kiai saya. Nah kalau misalnya ternyata dalil itu melawan kata kiai saya, ya saya kan ini kan ulama loh. Iya betul itu ulama sampean, tapi ini kan Rasulullah. Mana yang lebih ulama? Rasulullah SAW.
Tapi kan itu Rasulullah perkataannya berat bro. Berat kata siapa? Banyak hadis Nabi cukup diterjemahkan, orang awam pun paham. Nggak perlu ditakwil-takwil, bingung, pusing-pusing sampai nggak bisa tidur, nggak perlu. Kadang gampang sekali, banyak ayat tuh gampang dipahami. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata seperti itu. Ada ayat-ayat terbagi menjadi berapa macam. Ada ayat-ayat yang semua orang pasti bisa memahaminya, cukup membaca sekali. Ada ayat-ayat yang perlu dipikir keras. Ada ayat-ayat yang hanya ulama lah yang mengetahui kandungan maknanya. Ada. Ya, jadi ini yang membuat banyak kalau misalnya kita langsung ke Al-Quran bro, berat. Berat karena emang di hatinya berasa berat. Coba singkirkan keberatan itu, belajar bismillah, baca kitab tafsir, insya Allah paham. Kalau ke Sahih Bukhari hadis-hadis, aduh berat. Ya Masya Allah, inilah ya susahnya kayak gini nih. Maka yuk kita ajak ittiba, menelaah nas-nas. Kalau udah ada hadisnya Pak, ya itu para ulama madhab yang 4 teriwayatkan nas-nas tentang mereka, ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau udah sahih hadis tersebut maka itulah seharusnya madhabku. Ya tentu kalimat ini perlu dirinci lagi maksudnya, tetapi artinya adalah semua imam yang 4 itu sebenarnya mengacu kepada hujah dan dalil, ittiba. Kalaupun ada ijtihad mereka yang salah, ya mungkin kita maafkan. Mungkin ada apa? Mungkin ketika itu Imam Abu Hanifah belum mendapatkan hadis tersebut, atau salah dalam memahami hadis tersebut, atau punya pendapat sesuai dengan kaidah asas madhabnya dan seterusnya. Tetapi ketika sudah jelas hadisnya, nggak boleh kita kemudian demi restu guru saya nggak apa-apalah saya acak-acak itu hadis, saya tafsirkan macam-macam. Masya Allah. Ya, apa konsekuensi dari ittiba? Maka yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian, dan juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita dosa banyak. Mau tobat. Caranya apa? Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dosa banyak apa sekarang? Dosa kita banyak masuk di masa lalu kita. Lalu gimana ya sekarang ya? Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, mau tobat, mau tazkiyatun nufus, mau balik kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengajak kita semua kembali kepada Allah. Selalu begitu. Nggak ada Rasulullah SAW mengajak untuk ke goa, ya. Ayo kalian ke Goa Hiro, ngapain? Ya ngapain kek ngasih sajenan, nggak ada kayak gitu. Tapi apa? Untuk semua kembali kepada Allah. Maka siapa yang pengen kembali kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Begitu, ya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, ati'ullah war rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Kita sepakat taat kepada Allah dan Rasul wajib. Cinta Allah wajib enggak? Wajib. Cinta Rasul wajib. Sampai jadi album, ya. Berseri-seri pula cinta Rasul, ya. Tapi emang kayak gitu cinta Rasul. Ya, cinta Rasul kan kita slogan, simbol cinta Rasul dinadain, ya. Tapi untuk yang ada jelas-jelas nasnya, sunnahnya enggak diamalkan. Yang enggak dicontohkan digetolin. Yang ada contohnya diabaikan. Itu. Ini cinta Rasul apa cinta apa ini, gitu kan? Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mau ikut Islam. Ini teguran buat orang-orang Najran, orang-orang Kristen Najran yang sebenarnya sudah jelas sekali kebenaran di depan mereka, tapi mereka nggak mau ikut. Kita ini bukan hanya dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah muamalah, dalam masalah fikih, itu ikut Nabi SAW. Dan jangan melampaui batas, ya. Wah, Nabi aja kayak gitu, saya harus lebih. Ya jangan, udahlah. Cukupkan apa yang ada dengan sunnahnya Nabi SAW. Makanya seringkali Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah mengingatkan kepada kita, ya, sebagai yang kemarin kami belajar dengan beliau.
ittabi'us sunnah fa innas sunnata kullaha barakah. Ya, ini bukan hadis Nabi, ini perkataan ulama, tapi benar. Ikutilah sunnah, sesungguhnya sunnah semuanya berkah, mau sekecil apapun berkah, Pak. Semuanya berkah, sunnah sekecil apapun, walaupun cuman sehelai jenggot yang antum pelihara. Sehelai maksudnya emang udah segitu doang, maksudnya bukan banyak dipotong tinggal satu helai, enggak begitu. Maksudnya walaupun jenggotnya cetek, ya, sedikit, enggak lebat, tapi apa boleh buat, cuman segini doang. Iya, udah difirdausin sampai semuka nggak bisa-bisa, ya udah segini doang, ya mau gimana lagi. Tapi emang saya pengen ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah. Fa inna sunnata kullaha barakah. Ya, ana berharap ini kalimat walaupun bukan hadis Nabi, Pak, tapi tolong dimaklumi kalimat ini, dimaknai betul-betul. Sunnah sekecil apapun, walaupun zikir pagi petang, walaupun baca terus dibully sama anak-anak muda, ya udah tua nggak bisa hafal-hafal, saya dong udah hafal gitu kan, nggak hafal-hafal. Padahal cuma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Baca itu susah, ngebaca itu sunnah, nggak wajib, tapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkah, udah gitu aja. Yakini itu berkahnya di mana Ustaz? Pokoknya yakini itu, udah serahkan kepada Allah nanti gimana. Ada kalanya mungkin dengan sebab membaca itu Allah Ta'ala lindungi dari sihir, dari mara bahaya, dari tabrakan, dari ini, dari itu. Bisa. Kita nggak tahu. Keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadang-kadang kita nggak sadar. Dan seringkali keberkahan itu tidak bisa dinalar dengan logika atau nominal duniawi. Nggak bisa. Ada orang gaji 2 juta, berkah dia. Cukup, hidup, enak, bahkan perutnya juga besar sama kayak kita. Tapi ada orang 5 juta, 10 juta, 15 juta. Pusing hidupnya. Pusing. Iya, pusing. Padahal duit banyak, tabungan banyak, tapi pusing. Iya. Kenapa begitu? Mungkin karena nggak berkah. Ya. Nah, berkah itu nggak pakai nominal, dia pakai sesuatu yang tidak bisa dinalar. Jadi jangan melampaui batas. Jangan melampaui apa yang ada sudah dengan Nabi, sunnah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, jemaah sekalian, anna nafaran min ashabir Nabi SAW, ada beberapa orang dari para sahabat Nabi SAW, sa'alu azwajan Nabi SAW an amalihi fis sir. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, sudah wafat Nabi SAW. Astagfirullah, belum wafat Nabi SAW. Tapi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan Nabi SAW fisir, ketika di keadaan sir itu enggak ketahuan siapa-siapa, ya maksudnya apa ya, di kesendirian beliau, yang mengetahuinya hanya istri-istri beliau, gitu Pak ya, yang mengetahuinya hanya istri-istri beliau. Sebagaimana kita masing-masing Pak, masing-masing dari kita pasti punya sesuatu di rumah, perbuatan atau sikap di rumah yang orang-orang pada nggak tahu. Tapi begitulah kita di rumah, ya. Istri kita yang lebih tahu, gitu kan? Ada, ya kan? Nah, para sahabat itu pengen tahu itu apa sih amalan tersembunyi Rasulullah yang terhijabkan dari pandangan kita, tapi dimaklumi dan diketahui oleh para istrinya. Maka kemudian faqala ba'duhum, ya, sebagian dari mereka, yaitu bukan istri, sebagian dari para sahabat ini kemudian punya inisiatif, wah Nabi kan orang soleh, luar biasa beliau, udah diampuni dosa sebelumnya dan dosa kemudian. Sementara saya ini kan logikanya dosa sebelum ini saya belum tahu diampuni atau enggak, dosa kemudian boleh jadi lebih besar. Maka alangkah bijaknya kalau misalnya saya itu melakukan amalan yang melampaui atau melebihi kapasitas atau kebiasaan Rasulullah SAW, sebagai bukti falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba-lomba. Maka faqala ba'duhum, ada sahabat yang berkata, la atazawwajun nisa, saya nggak bakal nikah. Tuh ya, jadi yang berazam untuk membujang selamanya itu nggak bagus tuh ya. Saya nggak bakal nikah. Kenapa? Saya pengen beribadah terus di Nurullah, diam di pojokan sampai saya dijadikan marbot, ya gitu ya. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian bilang la akulul lahm, saya enggak mau makan daging. Ini bukan karena dia herbivora ya Pak,
Kadang ada orang apa namanya herbivora? Oh iya vegetarian, herbivora binatang itu. Iya, iya. Vegetarian. Herbivora, karnivora itu binatang. Ya. Saya nggak mau makan daging. Orang Arab nggak mau makan daging. Orang Arab model apa itu, ya kan? Ada nggak Pak orang Arab malas makan daging? Nggak ada. Orang Arab tuh makan daging semua, ya. Nggak sehari nggak pakai daging itu, masya Allah. Udah kayak kita nggak makan sayur asam setahun, rasanya nggak enak ya. Nah, ada yang bilang gitu, la akul lahm, saya nggak bakal makan daging. Ya. Kemudian ada sebagian mereka ada yang berkata, la ana mu'al firas, saya nggak bakal tidur di atas kasur. Ya, mereka tuh berazam seperti ini karena apa Pak? Karena mengharapkan pahala, mengharapkan apa juhud yang dan apa namanya juhud itu Indonesianya effort yang lebih besar supaya pahalanya lebih banyak. Ini lumayan ekstrim ya Pak. Apalagi untuk zaman ini nggak mau nikah, wah masya Allah. Di Jakarta pula, Kalibata City pula tinggalnya, nggak mau nikah. Ya, itu jangankan keluar bahkan belum keluar perempuan seliweran di mana-mana. Ke atas sedikit, bah masya Allah. Sekarang masih subuh, hawanya masih enak. Ya. Nafas-nafasnya masih enak. Ntar kalau udah ada kesiangan tuh udah tuh ya. Iya. Masya Allah. Kemudian nggak mau makan daging. Ya masya Allah. Orang Arab pula ya. Ada yang nggak mau tidur di atas kasur. Masya Allah. Itu di apartemen gimana? Nggak mau tidur di bawah di lantai berarti. Ya nggak mau tidur di atas kasur tapi AC-nya nyalain. Ya, kemana? Ya. Nah di sini kemudian Nabi SAW mendengar hal seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW bilang, Nabi SAW fahamidullah, memuji Allah, wa asna alaih, memuji Allah Ta'ala. Kemudian berkata, ma balu aqwamin, ada apa dengan kaum-kaum ini? Mereka qalu kadza wa kadza, mereka pengen begini, pengen begitu, ya itu yang tadi disebutkan. Enggak mau tidur di kasur, enggak mau ini, enggak mau itu. Walakinni, tetapi diriku usolli wa anam. Diriku sholat rajin, tetapi diriku tidur. Aku tidur normal kayak manusia. Iya. Ada nggak Pak kita di sini mau berazam sholat terus nggak tidur? Susah, saya yakin nggak bisa. Jangankan pas sholat, pas ngaji aja pada tidur ya, masya Allah. Wa asumu wa uftir. Saya pun kata Nabi, aku pun puasa, tapi aku berbuka normal. Nah ini sebagian dari kalangan kaum muslimin ya. Dari kalangan ekstremis sufiyin ahli tasawuf sebagiannya itu sampai mereka itu puasa itu aduh ada yang enggak aduh masya Allah. Ada waktu ini masih mending ya, mirip dengan orang Syiah itu buka puasa nunggu apa bintang kelihatan atau semisalnya ya. Waktu dulu di Kalimantan tuh ya udah buka puasa udah beduk bahasanya, ayo bang ya alhamdulillah zahaba dhamau dan seterusnya. Ini masih, ayo bang, enggak nunggu ntar dulu. Ini udah buka bang, ayo buka. Enggak, kita tahan hawa nafsu. Masya Allah, ini tahan hawa nafsu dari tadi bang. Ini sekarang iftar, buka puasa. Kira-kira gimana kalau misalnya buka puasa di Allah, Senin Kamis ya, orang pada makan, di kayak gini aja. Loh pak, enggak dimakan pak. Lagi mengendalikan hawa nafsu pak. Masya Allah, gayamu, gaya banget. Mengendalikan hawa nafsu dari tadi. Sekarang itu udah masuk waktu makan. Iya. Tapi giliran habis kajian ada lontong sayur paling lahap ya. Ada lontong sayur enggak, Pak? Saya enggak tahu ada apa enggak, ya. Begitu, saya sholat dan saya puasa dan saya iftar. Ya. Sebagian dari kita itu ngadakan puasa. Ya. Seperti maaf kalau yang masih melakukan tolong jangan ya puasa mutih ya. Puasa mutih kalau Indonesianya. Puasa mutih ya. Itu berarti makan yang putih-putih aja ya. Putih-putih aja ya. Iya, kayak apa Pak? Nasi doang ya, nggak pakai lauk. Beras putih ya. Iya. Garam, gula ya. Nggak kayak gitu Pak. Tapi beras. Bukan beras apa namanya nasi ya. Ada puasa buah ya. Buah doang dimakan. Itu pun buah tertentu. Ada seperti itu. Ya, saya dulu punya teman-teman kayak gitu ada ketika itu saya ngajar di Kalimantan di hutan ya, panti di pondok itu, masya Allah, pada melakukan riyadhah
Riyadhah dalam artian mereka yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Puasa buah, puasa muti, kemudian berkholwat menyendiri di bawah pohon besar ya. Di Pontianak ya. Kau bilangnya dulu di Melayu pohon besar ya. Itu gelap-gelap Pak. Menyendiri itu, tafakur namanya. Riyadhah, berkholwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Di tempat seperti itu, bukan di masjid. Di tempat seperti itu. Kadang di loteng, kadang-kadang. Iya. Beneran. Menyendiri. Iya. Sambil bawa kopi sama rokok. Ini bukan riyadhah ini. Ini menikmati. Iya, bukan riyadhah ini. Iya, asik banget Pak. Saya waktu pernah naik disetir sama supir mau ke kajian, keluar dari kediaman kami, itu ada orang di pinggir kebun ya sambil dengerin headset gini. Itu dalam sekali saya. Masya Allah. Itu dalam sekali. Ini orang kalau mungkin kalau kita ngaji sampai nangis-nangis Pak ya. Ini so deep gitu kan. Dalam sekali. Masya Allah. Itu Anda bilang kurang kopi hitam itu orang. Tambah kopi hitam mantap ini orang nih. Masya Allah. Sebagian orang kayak gitu. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah ya. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah. Ya Rasulullah SAW puasa dan juga iftar, maksudnya buka puasa. Ada sebagian orang nggak buka puasa, puasa wisol, terus sampai udah benar-benar sakit baru dia buka. Nggak benar ini. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun punya istri, menikah. Rasulullah SAW. Memang kekuatan jimaanya Rasulullah beda dengan kita jemaah sekalian. Dan itu terserah Allah ya. Allah ciptakan begitu. Nggak boleh kita diskreditkan atau bully, nggak boleh. Bisa kufur kita nanti. Tapi di sini lihat Rasulullah SAW mempunyai syahwat ya. Dan beliau menuntaskan syahwatnya di jalan yang benar. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan orang di antara orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Orang yang menikah. Iya. Tapi kan kadang-kadang di kita mindsetnya justru kebalik nih. Kadang mindsetnya malah seperti against sunnah, agak bertentangan dengan sunnah kadang-kadang. Ya mungkin anak kita mau nikah, udah mulai masuki jurang pacaran. Be, mau nikah be, udah le kamu nanti dulu lah, tamatkan dulu itu. Ya, tamatkan apa be? Tamatkan riwayat. Tamatkan apa? Ini saya udah kayak gini ya, udah mau nikah be, gitu. Udah bongsor kayak gini. Oh udah tenang aja, kamu cari kerja dulu. Nah ini kadang agak salah, maaf Pak ya. Ya tapi ini masing-masing Pak ya, maksudnya saya hanya mengingatkan saja. Tentu masing-masing keputusan ya bapak-bapak tentu lebih mengerti ya. Tetapi kalau kita berpatuk pada pernyataan Nabi SAW, orang yang Allah Ta'ala bantu dan tolong itu orang menikah. Artinya orang kalau udah menikah, kalaupun dia miskin di awal, Allah tolong nantinya. Allah tolong. Jarang ada orang habis menikah mati habis itu gara-gara menikah. Gara-gara menikah melihat istrinya dan kefakiran di depan matanya mati dia. Nggak ada kayak gitu. Yang ada justru Allah tolong. Buktinya bapak-bapak dulu ya, Anda yakin banyak bapak-bapak maaf pas waktu awal nikah, ya, nauzubillah mungkin ya kalau dia, Masya Allah sekarang kita udah gini ya sayangnya, ngomong sama istrinya. Padahal waktu nikah Masya Allah udah kayaknya kefakiran itu udah konsumsi sehari-hari. Sekarang Masya Allah alhamdulillah tinggal di apartemen ngaji, ada AC ada ini, Masya Allah alhamdulillah. Banyak dari mungkin bapak-bapak dulu awal nikah nggak punya apa-apa, dilecehin, tapi ternyata Allah rezekikan, hidup sejahtera, bahkan punya anak punya cucu. Itulah bukti pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mau mengacu pada hadis Pak ya, permudahlah nikah. Maksudnya bukan kita nikah lagi, maksudnya permudahlah nikah anak-anak kita, adik-adik kita ya. Yang kesulitan menikah kita sokong dana, motivasi atau minimal doa gitu kan, atau doa ya. Seperti itu kalau mau kita menciptakan atau menyebarkan sunnah Nabi SAW, mempermudah orang-orang untuk menikah dengan cara yang kita mampu sehingga keturunan banyak. Rasulullah SAW berkata, fa inni mukatsirun bikumul umam, yaitu aku memperbanyak umatku, yaitu aku paling banyak umatku. Rasulullah SAW akan berbangga dengan banyaknya umat. Kalau sampean punya anak banyak Pak, Rasulullah berbangga dengan orang seperti sampean. Gitu. Tapi kan barat kan pengen kita KB ya,
ya. Ya entah apa alasannya, dua aja lah. Kalau lebih dari itu berat. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian kan, bapak-bapak anak-anaknya banyak Pak, ya kan? Orang-orang kampung anak 8, 9, 10, ya. Apalagi kalau istri 2, ya. Janda lagi punya anak 4, ya. Tambah 12. Hidup semua alhamdulillah. Jarang Pak orang mati gara-gara kebanyakan anak. Jarang berita kayak gitu. Tapi ada orang mati bunuh diri padahal anaknya cuma 1. Ada. Kenapa? Itu kembali kepada hati. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, yang terasa ringan bagi jumhur manusia, terasa berat bagi jumhur kebanyakan manusia, terasa ringan bagi kita. Karena Allah lah yang meringankan itu. Dan yang memberatkan biasanya hawa nafsu dan kejahilan. Mungkin cukup sampai saat ini aja Pak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jaza. Kalau ada kalimat yang salah mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.